Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan baik surau untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita buka kitab I'anatul Talibin juz 2 tentang bab haji. Halaman 274 mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haji. Bab haji. Seperti biasa penjelasannya di dalam syarahnya huwa akhiru arkanil Islam. Jadi haji itu adalah nan terakhir dari rukun Islam. Wa akharahu anis saumi nazran lil qauli. Jadi sesudah puasa baru masuk haji lain. Jadi bab haji itu adalah pembahasan tentang pelaksanaan ibadah badan. Wa mencelik secara logat, secara bahasa, wa bi fathi awalihi wa kasrihi, bisa membacanya haji, bisa membaca hiji. Jadi bisa fathah awalnya, bisa lo kasrah awalnya. Kalau fathah haji, kalau kasrah hiji. Kan ada walillahi ala nasi hijjul baiti. Kan kasrah tuh. Jadi bisa penyebutannya hiji atau haji. Jadi kalau haji berarti orang yang sudah haji, kan panggilan Bu Haji, Bapak Haji, Bu Hajah. Itu nan fa'ile tuh. Isim fa'ile. Tapi kalau masdarnya bisa hiji, bisa haji. Jadi kalau ada orang baca lapai naik hiji je, boleh. Bolehnya tu. Jadi dalam kajian fikih dewa kalah lazim satu kalimat, satu kata. Padahal tidak salah kata yang lain. Tapi kalau huji ni ada dah, domah ada dah. Yang ada fathah dan kasrah. Buktinya ada kasrah itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran justru kasrah. Dalam Al-Quran adalah hajah, apa fathah. Ada haji dan ada hiji. Jadi walillahi ala nasi. Jadi wajib karena Allah terhadap manusia hijjul baiti, haji bait, haji bait. Lalu ba'a mukassu'e maknanya haji ko secara bahasa. Jadi kalau dalam fikih itu memang dalam definisinya dimulai dulu dari arti menurut bahasa. Mukassu'e bahasa, karena bahasa Arab ko memang perlu didefinisikan lagi. Sehingga kalau awak membaca bahasa Arab, kalau membaca tentang sifat-sifat Tuhan pun kadang-kadang tak terwakili lo je bahasa Indonesia. Maka perlu lo penjabaran, penjelasan berikutnya. Dan awak menyebut sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih.
Maha ko po ko. Kan kalau bahasa Minangnya maha ko maha banan bisa payah belie. Kalau menurut bahasa lain maha tu lah tinggi. Kau bertambah lo yang maha. Itu kan payah magih definisi lain. Ale kira-kira mendefinisikan dari kalimat yang berbahasa Arab tu. Oleh karena itu memang didudukan dulu lugatan. Menurut logat menurut bahasa apa tu haji tu. Jadi haji menurut bahasanya adalah al-qasdu. Qasdu ko sangajo. Sangajo keinginan awak, karanda awak, basangajo awak, baniyai awak. Jadi tentu kalau awak mau basangajo tentu mempersiapkan segala sesuatu. Apa basangajo awak pergi ke Padang? Tentu untuk bisa pergi ke Padang, tentu dipersiapkan lo kasadoe. Mulai dari ongkoe, waktu, kemudian fasilitas yang dibutuhkan, kendaraannya, kesehatannya dan segala macamnya. Jadi kalau lah awak membaca secara bahasa, berarti lah tabayang lo dewa apa yang mesti terkait dengan makna logat tersebut. Atau kasratuhu ila may yu'azzam, mampa banyak kepada yang agung, yang maha agung. Artinya kalau haji ko mampa banyak sangajo menuju yang maha agung. Artinya tentu banyak mengagungkan awak, membesarkan, membaca ala namanya tu bacaan-bacaan yang terkait dengan ibadah haji yang kita karajokan. Itu masih makasui dari sangajo itu tadi. Jadi itu definisi sangajo awak pai melaksanakan haji. Jadi membesarkan Allah di Ka'bah. Wa syar'an menurut syarak lain. Tadi menurut bahasa, kau menurut syarak, menurut syar'i. Qasdul Ka'bati linnusukil ati. Dimulai lo dari kasad balik. Tadi kan sangajo bananya, ringkasnya. Bahasa awan pendek. Atau menurut bahasa kasad, qasdu, sangajo. Ada di sangajo. Menurut syarak, dan di sangajo itu adalah qasdul Ka'bah. Menyangajo awak untuk datang ke Ka'bah, tujuan datang ke Ka'bah lin nusuk, untuk melaksanakan rangkaian ibadah al-ati. Nanti akan ada penjelasannya apa ibadah. Oke, nusuk ko kalau orang yang melaksanakan rangkaian siapan nusuk tu manasik namanya. Pai mengawak pai manasik dari asal katanya nusuk. Di dalam bacaan doa iftitah awak takatulo tu inna solati wa nusuki. Dulu nusuki. Sesungguhnya salatku wa nusuki dan segala rangkaian ibadahku. Termasuk di dalamnya nusuk sangajo awak tu. Wa huwa min syara'i'il qadimati. Nan haji ko tadi adalah syariat yang telah lama. Jadi namanya haji ko tadi adalah syariat, ndak syariat baru doh. Ndak sama Nabi Muhammad je doh. Tapi itu adalah syariat dari nabi-nabi terdahulu. Jadi tidak min khususiyati hadhil ummah, tidak ada dikhususkan kepada satu umat kada. Jadi dulu lah ada juga haji. Jadi nan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad adalah apa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi Allah sebelumnya. Jadi kau nak berlaku ibadahnya khusus kepada satu umat saja. Jadi itu nanti maksud dengan definisi. Jadi sangajo haji itu sangajo ibadah mulai dari ihram,
wukuf, tawaf, sa'i, kemudian mengunting rambut, tertib. Nah, jadi itu beberapa nanti akan diberikan penjelasan dari rangkaian ibadah tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apakah nabi-nabi sebelumnya juga sudah melakukan rangkaian ibadah haji? Nah, disebutkan, terjawab bahwasanya yang haji ko adalah min syara'i'il qadimah. Tetapi memang dalam perjalanannya kan terjadi semacam perubahan-perubahan. Perubahan itu seperti masuk jahiliyah, ditukar-tukar. Jadi orang jahiliyah itu dulunya lain lo tawafnya. Tapi nanti letaknya di Ka'bah tu patung-patung. Lata, Uzza, Mana. Hanya tawaf lo. Bahkan ada namanya bi'an, tawafnya tu pun lain lo cara dia. Tak pakai baju putih tanpa baju, justru bertelanjang tak kata lo model bertelanjang awak dulu lahir nak ada baju roh je. Kini awak mengagungkan Tuhan awak, itu kata lo. Praktek-praktek itu yang terjadi penyimpangan sesuai dengan penafsiran selera mereka. Antah sialah pencetusnya telanjang tu lah. Antah polo mukasih tak kuat dulu pemimpinnya sama itu tulun dan sana tiere. Kan kini kan ada dulu rajo oknum rajo do takah dalam film tu kan ada penyanyi erotis ya. Suruh aja lah baju joget takah tu mungkin tak tahu. Jadi kalau secara perintah tidak ada peruntukan kepada satu umat. Jadi sudah ada disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, di dalam praktek pelaksanaannya mengalami distorsi lah, mengalami penyimpangan pada saat belum lahirnya Nabi Muhammad. Waruwiya anna Adam alaihissalam hajja arba'ina hajjatan minal hindi masyian. Aku hadis diriwayatkan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam haji Nabi Adam tu 40 haji. Minal hindi, daripada hindi ko Hindia. Masyian hakaran berjalan kaki. Dari Hindia Nabi Adam berjalan kaki kapai ke Makkah. Kan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa ku kan dipisahkan kok. Berpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Cie tercampak di Hindia, cie tercampak di Makkah. Bertemulah di Arafah. Nabi Adam 40 kali tu balik Nabi Adam alaihissalam haji, 40 kali haji, berjalan kaki. Malu nak doge grab lah, nak doge pesawat lah. Bara tinggi badan itu, bara gadang langkah dia. Itu disebutkan dalam satu riwayat. 40 kali haji awak, kini lah cukup transportasi, tapi ada pembatasan oleh. Dibatasi. Berjalan kaki je awak kini kalau buat luang kanu je jalan kaki lah payah ni anak awak dulu sekolah SD jalan kaki. Ini anak-anak mah ada jalan kaki lain. Jantan. Jadi justru ibadah fisik yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu memang jaleh ibadah fisik, ibadah jalan kaki, bukan rangkaian ibadah tawaf, sa'i itu saja yang dianggap fisiknya. Tetapi justru proses datang ke Qasdul Ka'bah lin nusuk tu sangat jauh Ka'bah tu masyian, berjalan kaki. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi wajib karena Allah terhadap manusia melaksanakan ibadah haji bait
manistata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu, istita'ah, sabila, berjalan. Jadi kan masyian ku adalah orang yang berjalan kaki. Sabila itu berjalan, ba'acaru berjalan lah. Kau ada naik kapal, kau ada naik pesawat, kau ada sepeda. Karena dulu orang Indonesia pergi ke Makkah itu pakai sepeda. Tapi kan tidak mudah wak lintas negara, kau masuk ke negara lain dah. Kau kalau salah masuk dideportasi ya wak. Sebab di imigrasi itu je pemeriksaannya ketat, antrian, banyak perisue, banyak tetek bengek. Pakai ikulah, pakai itu. Kalau seandainya tidak mengerti lo jadi teka tu ya payah ya. Jadi kalau awak lihat ke dalam penjelasannya, itu adalah memberikan dalil terhadap keadaan dari syariat terdahulu masyian. Jadi mujahid, jadi orang yang berjuang benar, berjuangnya untuk pergi haji. Wa anna Jibril qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti 7,000 sanatan. Sesungguhnya Jibril mengajian, sesungguhnya Jibril berkata kepada Adam. Kata Jibril ke Nabi Adam, sesungguhnya para malaikat, dulu malaikat kau lah selalu tawaf lu sebelum engkau di ini bed sebanyak 7,000 tahun. 7,000 tahun. Salamu 7,000 tahun. Baca dia. Belot ya. Jadi sebelum Nabi Adam kalau membaca periode waktu kata Jibril, sesungguhnya para malaikat kanu yatufuna, mereka sudah tawaf sebelum engkau. Di bed berarti sampai bed Ka'bah yang kemudian dirintis oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kalau awak menceliak kepada penjelasan itu, berarti jauh sebelumnya, bahkan jauh lo sebelum Nabi Adam lain. Salamu 7,000 tahun. Alah tawaf mereka. Alah melakukan tawaf. Jadi maksudnya di dalam bihadzal baiti, makna dari hazal baitiku ketahuilah annahu min zamradati khadra, qanadil surga, ja'at tufan fi ahdi Nuh. Jadilah hado qanadil itu yang berasal dari surga dan yang tatkala datang topan pada masa Nabi Nuh diangkat di Allah Taala ke langit nan kampe. Jadi lado zamrud yang hijau, di depannya ada qanadil, ada kendi, ada qanadil jannah dari surga tu. Datang tak kalau datang topan Nabi Nuh kan hancur kasadua itu. Jadi topan Nabi Nuh ko memang alam ko yang banjir, berarti kasadua banyak yang hancur lah. Nan kendil ko tadi, kendil yang datang dari surga ko, kendil datang dari surga, diangkat Allah Taala ke langit dan kampe. Wa akhadha Jibril al-hajar aswad, mangko ambil oleh Jibril akan hijr aswad. Kemudian diletakkan fi Jabal Abi Kubais. Diletakkan di Bukit Abi Kubais, siyanatan lahu min gharaq, menjaga supaya jangan hancur. Ado itu pakana makanul baiti khalian ila zamani Ibrahim. Itulah yang menjadi tampe yang sampai kepada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti maknanya nan bed ko tadi sajak dahulu sebelum Nabi Adam lah kemudian ditawafi oleh malaikat Jibril.
Berarti lah di situ pas ya. Pada saat terjadi topan Nabi Nuh, diangke, diletakkan, kalangi dan kampe. Diambil dari malaikat Jibril Hijr Aswad itu sendiri. Jadilah dikenal istilah Hijr Aswad. Diletakkan di bed ko artikan rumah. Rumah ko tempat. Ada satu bentuk lah. Kalau bed yang versi yang kini tentu tidak seperti itu. Dan bed ko tadi adalah zamrud yang hijau, yang di dalamnya ada kendil, datangnya di serugu. Dulu Hijr Aswad Iyo, itu bed yang dikelilingi oleh, yang ditawafi oleh malaikat Jibril. Tentu alun kalau awak mencuba dalam bentuk ilustrasi fisik, tentu alun seperti kini lah. Gadang guys, bantu guys. Tapi tampeknya di situ. Jadinya disebutkan di situ adalah makan. Kalau bahasa Arab makan kok tampek. Jadi pakana makanul baiti khalian ila zamani Ibrahim alaihissalam. Maka adalah tempatnya bed itu tadi. Jadi tampek posisi bed itu tadi itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Palamma ulidalahu Ismail wa Ishak, tatkala lahir anaknya Ismail dan Ishak, amarahullahu bibina'in baitin yuzkaru fiha. Barulah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak membangun bangunan bait. Jadi alun berbentuk bangunan seperti kini lah. Bangunan bentuk bangunan. Kan di situ adalah bina, bibinain. Jadi kalau untuk membangun dalam bentuk fisik itu adalah semasa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak. Tapi secara tempat, secara posisi itu dari awal memang sudah dilakukan tawaf oleh para malaikat. Jadi 7.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Awak membayangkan dulu sebelum Nabi Adam kok 7.000 kah? Sedangkan Nabi Adam melakukan haji itu adalah selama sampai puluh kali. Jadi arba'in istilah. Jadi Nabi Adam sampai puluh. Jadi itulah tentang cerita Ka'bah yang merujuk kepada hadis pernyataan malaikat yang sebelumnya mereka sudah tawaf. Tentu muncul pertanyaan seperti apakah bentuk Ka'bahnya pada saat itu. Jadi beda. Bait istilahnya bait di dalam pernyataan hadisnya itu adalah bait, tetapi belum dalam bentuk bangunan fisik seperti yang sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putra-putranya. Qala Ishaq. Lihat lanjutannya. Ishaq berkata, kau dalam syarahnya panjang, banyak penjelasan syarahnya, berbagai macam pendapat para ahli fikih dan ahli sejarah dan ahli tafsir. Kalau menurut Ishaq, ada Ibnu Ishaq berpendapat, lam yab'atsillahu nabiyan ba'da Ibrahim alaihissalam illa hajjah. Kata beliau, kata Ibnu Ishaq, indak diutus Allah seseorang nabi kecuali sesudah Ibrahim, kecuali dia sudah haji. Jadi nanaka menjadi nabi yang akan diutus menjadi nabi di Allah Ta'ala sesudah Nabi Ibrahim, mereka itu harus haji dulu. Jadi nabi-nabi itu haji. Di dalam
Penjelasan berikutnya, walladzi sarraha bihi ghairuhu. Ada juga yang disarah oleh lain Ibnu Ishaq, annahu ma min nabiyyin illa hajja. Dijelaskan pula dalam sarah berikutnya, ndak ada nabi yang ndak haji dah. Jadi nabi ko nyo haji. Khilafan liman istathna hudan wa salihan. Kecuali ada pengecualian bagi orang yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh. Jadi ada satu pendapat menyatakan seluruh Nabi itu mereka adalah haji. Kalau diutus istilahnya banyak kau menjadi Nabi, kalau saya banyak jadi Rasulnya, kalau seandainya ini alun haji lah. Tapi di dalam penjelasan berikutnya ada pengecualian, yaitunya Nabi Hud dan Nabi Soleh. Masyarah itu. Baca lihatlah penjelasannya. Ba'a mangko Nabi Hud dan Nabi Soleh ko tidak haji. Jadi dalam itu adalah penjelasan Rasul dengan dalil sebutkan berbangkit, pengkhususan Rasul tetapi adalah ibarat jamaah. Jadi seluruh Nabi dan Rasul-Rasul itu mereka haji bait dulu. Kalau menurut penjelasan dari berikutnya, tidak dari seorang Nabi kecuali haji sebelum Nabi Ibrahim dan sesudah Nabi Ibrahim yang sudah sempurna ke Rasulnya itu adalah haji, kecuali Hud dan Soleh. Qala innahuma lam yuhajja, artinya mereka berdua itu belum haji. Menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi Hud dan Nabi Soleh, di antara semua Rasul itu adalah Nabi Hud dan Soleh nyuna haji dah. Qala al-alamatu Abdul Rauf wa qala radhiyallahu anhu mahatsu balagani anna Adam wa Nuhan hajja. Nabi Adam dan Nabi Nuh haji keduanya selain Nabi Hud. Jadi ada hadis yang menyebutkan menegaskan bahawa mangko ada keterangan Hud dan Soleh itu tidak haji. Adalah hadisnya menerangkan, kata Abdul Rauf, balagani sampai kepadaku informasi anna Adam wa Nuhan hajja. Nabi Nuh dan Nabi Adam, Nabi Nuh adalah haji keduanya. Duna Hud wa Soleh, kecuali Hud dan Soleh. Atu listighalihima bi amri qaumihima. Thumma ba'athallahu Ibrahim fahajjahu. Oh ba'a mangko ndak haji Nabi Hud dan Nabi Soleh. Dijelaskan dalam penjelasan ko listighalihima bi amri qaumihima. Dek karena sibuk mengurus urusan umatnya, dek sibuk mengurus masalah kaumnya. Itu mah Nabi Hud jo Nabi Soleh. Kesibukan Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi Hud kasus umat dan dimpuk batu, diimpit tu balik anda. Jadi dua nabi argumentasinya, alasannya bahawa mengko sampai keduanya ko ndak sempat melaksanakan haji. Ya sebegitulah totalitasnya nyomori umat. Jadi listighalihima bi amri qaumihima. Dek sibuk itu. Dek sibuk mengurus urusan umat berarti tambah itu nak sempat lah. Tak ada awak kini kan bukan nak sempat lah. Alahna sempat awak dalam daftarna awak masalah teknis pengelolaan ledek karena banyaknya umat yang melaksanakan haji. Nah, itulah sanadnya tu. Jadi dalam risalahnya adalah celai risalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qabra Nuh wa Hud wa Syu'aib wa Salih fi makana ruknin wal maqami wa Zamzam wa minal ma'lum annahum la ya'tunal baita bighairi haji ma'anal musbit muqaddamu ala nafi' wa la taqru salatu baina ruknin
wa maqam wa zamzam. Jadi disebut Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kubur Nabi Nuh dan Hud dan Syu'aib dan Soleh pada apa antara rukni dan maqam dan zamzam. Wa minal maklum, dan diperketahui anahum la ya'tunal baita, karena mereka dianggap tidak pernah datang kepada bait bighairi haji, dengan lain haji. Jadi wala tukrahu shalah, dan tidak perlu makruh wa salah antara rukni dan maqam dan zamzam. Memahami daripada hadis hasan, karena keadaan keduanya adalah tempat kuburan. Li'annaha, tempat sedemikian kuburan para nabi, dan mereka hidup pada kubur mereka, dan tidak makruh atau haram dari seorang musalli menghadap kepada kubur nabi, dan itu dilarang daripada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tatakhidhu kubura anbiyaikum, jangan kamu ambil kubur nabi-nabi kamu sebagai masjid, li'anna syartal hurmati wal karahah tahakkuk. Jadi beberapa proses tentang penegasan kepada awak tentang wajibnya haji. Jadi kalau nan sibuk Nabi Hud dan Nabi Soleh ini sibuk dengan urusan umatnya, itulah masuk pengistisnaan. Wassalatu afdalu minhu, dan sholat adalah lebih afdal dari pada haji. Jadi ko dikatakan lo ko wah biarlah haji je wak, sembahyang tu indak dah dah. Ndak dulu bisa mengalahkan solat dah. Karena diposisikan as-salatu imaduddin. Jadi dan solat adalah dijadikan tiangnya agama. Jadi secara rukun, secara urutan, nan solat ko ada waktunya ditentukan dalam satu hari. Itu adalah ibadah wajib sama dengan kewajibannya ibadah-ibadah yang lain. Tetapi jangan sampai beko soal haji ko disamuan pula dengan posisi solat. Solat itu lebih afdal daripada haji, karena manis tato'a ilahi sabila. Capek aja mana ya. Itulah amin. Baru kano lah. Jadi intinya adalah awak lawan celia ni lawan cita lah paham sekali. Demikianlah tausiah kajian pagi awak pada pagi kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya gagilah kode tanda jadi paham sekali.